Assalamualaikum, sahabat PHR. Berjumpa kembali dengan Mandala di channel podcast Horror Reborn. Sebelum lanjut ke cerita, saya mau sapa-sapa dulu nih. Nadira Hadam, Natali Stardi dari Malaysia, Kenan Pengembara di Jepang, Pemuja-Memuja, Yeni Rahman, Gopala Leno, Heni Sulistiawati, dan masih banyak lagi. Yang mau disapa giliran ya. Makanya, ayo, rajin komen yuk. Yuk, bisa yuk. Empat orang anak muda tengah nongkrong di salah satu kafe di kota Bandar Lampung. Malam-malam begini memang asik berkumpul dengan teman sebaya sembari mengobrol dan cerita apa saja. Jika anak muda pada umumnya akan membahas hal-hal menyenangkan sebagai penyegaran untuk otak yang penat akibat tugas kuliah yang menumpuk. Berbeda nih dengan empat anak muda yang kini tengah terpaku pada layar laptop salah seorang dari mereka. Layar laptop tengah menayangkan sebuah film horor yang tengah viral akhir-akhir ini. Dan tiba-tiba, pemilik laptop mencetuskan ide yang sedikit di luar nalar. Hei teman-teman, kalian pernah dengar tentang tempat angker di daerah kita nggak? Tempat angker? Tempat angker apa? Rumah sakit Kartika? Bosan ah, yang lain keh? Sahut temannya yang lain. Pemilik laptop yang bernama Adi tertawa. Kamu orang ini kurang informasi kayaknya. Bukan rumah sakit Kartika. Udah umum itu. Itu loh yang di Jalan Rasuna Said. Rumah kapal. Oh iya, aku tahu tuh. Yang katanya ada ular besar itu kan. Yang ada perempuan baju merah juga. Teman Adi yang bernama Seno menyahut. Ia pernah mendengar juga tentang rumah kapal itu. Ayo, kita uji nyali ke sana buat konten. Adi mengusulkan dan langsung disetujui tuh oleh Seno dan Bagas. Gas, jangan lupa bawa kameramu. Kameraku masih di servis nih gara-gara jatuh kemarin. Iyalah, kebetulan aku bawa kamera, sahut Bagas seraya menoleh pada kawan mereka yang satu lagi, Hanif. Kamu ikut gak, Nif? Kamu ikut gak, Nif? Hanif menggeleng seraya menghabiskan minum di gelasnya. Kamu orang saja, aku ada urusan malam ini. Alah, takut kan kamu? Untuk apa takut? Kalau begitu ikutlah. Hanif beranjak dari duduknya. Ia menyandang tasnya di bahu kanan lalu tertawa pelan. Aku gak takut sama mereka, tapi aku juga gak mau menantang mereka. Tanpa mengindahkan ejekan teman-temannya, Hanif meninggalkan kafe setelah membayar semua makanan dan minuman yang mereka pesan tadi. Sementara itu, selepas kepergian Hanif, Adi dan yang lainnya juga meninggalkan tempat itu. Mereka segera meluncur menuju tempat rumah kapal itu berdiri. Rasa penasaran membuat mereka seolah tak sempat memikirkan akan risiko apapun yang terbentang di depan mata. Mereka hanya berpikir bahwa jika mereka dapat merekam apapun yang menarik di rumah angker tersebut, maka konten mereka akan ramai dan jumlah viewers meningkat. Dengan meningkatnya jumlah viewers, maka penghasilan dari aplikasi berlogo merah tempat mereka mengunggah video juga akan bertambah. Uang jajan pun aman. Dengan mengendarai sepeda motor, ketiga anak muda itu pergi menuju rumah kapal di Jalan Rasuna Said. Jam 10 malam mereka tiba di lokasi. Bagas menyalakan kamera, sementara Adi dan Seno masing-masing memegang sebuah senter sebagai penerangan. Saat mereka tengah memarkirkan motor, tiba-tiba seorang lelaki tua menghampiri mereka. Mau kemana kamu orang? Mau ke rumah kapal, Pak. Untuk apa? Untuk buat konten, Pak. Biar banyak yang menonton. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Anak muda zaman sekarang sukanya aneh-aneh. Rumah angker begitu didatangi. Gumamnya pelan lalu menghela nafas. Ya sudah. Tapi ingat, saat nanti kalian mau pulang dan meninggalkan rumah kapal itu, kalian jangan sekali-kali menengok ke belakang. Pantangan. Iya, Pak. Lelaki tua yang mengingatkan hanya menggeleng pelan. Ia merasa anak-anak muda itu hanya mengiyakan tanpa benar-benar mendengar apa yang ia sampaikan.
Lalu ketiga orang anak muda itu masuk ke pekarangan rumah tua yang hanya tersisa dindingnya saja. Atap rumah sudah tidak ada dan di rumah ini terdapat banyak sekali jendela, sehingga seperti sebuah kapal. Uniknya, saat mereka masuk ke dalam, ternyata rumah ini tidak terdiri dari satu lantai seperti yang mereka lihat dari luar, tetapi ada lantai lain yang menurun ke bawah. Saat mereka masuk ke dalam rumah tua itu, aura mendadak berubah. Udara terasa lembab dan pengap di dalam rumah ini. Seno berkali-kali mengusap tengkuknya sembari terus memegangi senter. Sementara Adi merasa punggungnya berat. Dimulai saat mereka memasuki halaman rumah kapal. Sebenarnya hati pemuda itu merasa gentar. Tapi tak mungkin kan ia utarakan semuanya pada kedua temannya. Apalagi dia adalah orang yang mengusulkan agar mereka datang ke sini. Bisa malu dia nantinya dikatakan kacangan oleh teman-temannya. Mendadak Adi menyesal sudah mengusulkan kemari. Ia terus menyorotkan senter ke penjuru ruangan yang mereka masuki. Tapi sejauh ini tak terjadi apapun. Ia harap begitu terus ke depannya. "Woi, kamu orang berdua, siapa yang mau ngomong di depan kamera ini?" tanya Bagas, karena sejak tadi di antara kedua temannya tak ada yang berinisiatif. "Adi sajalah, aku grogi kalau di depan kamera." Padahal kamu ini narsis sekali, ejek Bagas, dan hanya dibalas Seno dengan cengiran lebar. "Ya sudah, aku yang ngomong di depan kamera." Adi mau tak mau maju ke depan kamera dan mulai membuka topik yang akan dibahas malam ini. "Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Adi di channel Uji Nyali. Kali ini kami orang ada di rumah kapal, tepatnya di daerah Lampung. Penasaran dengan keangkeran rumah ini? Ikuti saya terus ya." Adi mulai berlaku layaknya pemandu wisata. Tetapi wisata kali ini adalah menjelajah salah satu rumah paling angker di Lampung. Saat mereka tiba di lantai bawah rumah ini, Seno mendadak menepuk bahu Bagas, membuat Bagas mengomel karena bahunya cukup pedas terkena tepukan Seno. "Kenapa kamu ini wah?" Bagas yang orang Lampung asli itu terlihat sewot. Sementara Seno tak menampakkan rasa bersalah sama sekali. "Makanya kalau nggak mau dibalas jangan jahil. Kamu tadi yang lebih dulu menjegal kakiku." Bagas mengernyit heran. Ia saja melangkah di belakang Seno. Bagaimana mungkin menjegal kakinya? Aku dari tadi di belakang kamu. Kamu pikir kakiku sepanjang apa bisa menjegal kakimu yang jalan di depan?" Baru saja Seno hendak membuka mulut, seketika mereka mematung saat melihat sekelebat bayangan merah tak sengaja tertangkap senter mereka. "Kamu lihat?" tanya Seno memastikan Bagas juga melihat apa yang ia lihat. Bagas tak menyahut. Ia mengangguk dengan mulut sedikit terbuka. Keduanya saling melirik satu sama lain. Sementara Adi masih sibuk berbicara di depan kamera. Ia menceritakan apa-apa saja tentang tempat ini yang ia ketahui, baik dari mulut ke mulut ataupun lewat internet. Rumah ini dibangun pada masa penjajahan Belanda, teman-teman. Bentuknya unik dan mirip sebuah kapal. Selain itu, ada banyak jendela di rumah ini. Nah, karena itulah masyarakat sekitar menyebut rumah ini sebagai rumah kapal, teman-teman. Nah, menurut cerita dari warga sekitar nih, di rumah ini ada ular besar yang menunggu, teman-teman. Dalam cerita lain dikatakan bukan ular, tapi naga. Jelas Adi sembari terus menelusuri ruangan demi ruangan, diikuti oleh Bagas yang memegang kamera dan Seno di sampingnya. Menjelang pukul 11:30 malam, Adi memberi kode pada Bagas untuk menghentikan sejenak rekaman. Bagas mengerti dan segera menekan tombol jeda. "Kenapa, Di?" Bagas dan Seno menghampiri Adi yang kini berjongkok. Mereka khawatir pada temannya itu. Tapi Adi menggeleng. Tentu saja Adi menggeleng. Ia tak akan mau terlihat ketakutan di depan kedua temannya. Padahal sekarang tengkuknya terasa sangat berat, seolah tengah memikul batu besar. Dan ia juga merasakan hawa di sekitarnya panas. Tapi ia gengsi untuk mengakuinya. "Kamu orang ada lihat apa-apa nggak?" tanya Adi mengalihkan topik. Bagas dan Seno saling melirik. "Ada lihat bayangan sekilas tadi, warna merah. Selain itu, nggak ada." Keduanya kompak menggeleng bersamaan. Adi mengangguk.
Ia mengerti bahwa yang sejak tadi melihat berbagai penampakan ternyata hanyalah dirinya saja. Apa itu semua ada hubungannya dengan dia yang memiliki ide untuk datang ke sini? Awal masuk ke tempat ini, Adi sudah merasakan tengkuknya berat. Saat menuruni tangga, ia mendengar sebuah suara yang sangat jelas seperti kepakan sayap yang sangat besar. Tapi Adi memilih diam dan hanya akan menceritakannya ketika mereka sudah tiba di luar nanti. Mau diteruskan gak nih? Nanggung, sebentar lagi tengah malam. Kita belum dapat apa-apa di kamera. Celetuk Bagas. Seno menyikut lengan pemuda di sebelahnya itu. Ia kurang setuju dengan ucapan Bagas. Ia berpikir ada baiknya mereka cepat meninggalkan tempat ini. Pulang sajalah, ayo. Kenapa? Kamu takut? Sindir Bagas. Logis sajalah woi. Siapa yang gak takut mati ge? Halah. Memangnya setan mau ganggu kamu? Setan juga pilih-pilih mangsa lagi. Saut tadi seenaknya yang langsung dihadiahi pukulan di bahu oleh Seno. Mulutmu itu kalau ngomong sembarangan. Ini tempat apa? Jangan sembarangan ngomong. Pamali. Ini Lampung bro, bukan Jawa. Gak ada yang namanya pamali. Saut tadi lagi. Sebenarnya Adi menyahut seperti itu tanpa maksud apa-apa. Ia hanya berniat berkelakar untuk meredakan ketakutannya sendiri. Suara kepak sayap yang ia dengar tadi, ia yakin bukanlah suara kepak sayap burung malam atau sejenisnya. Tapi, ia lebih meyakini bahwa suara kepakan itu berasal dari sesosok makhluk yang menurut cerita memang menghuni tempat ini. Adi tidak melihatnya secara langsung, tapi ia yakin itu adalah sosok kelelawar tinggi besar yang banyak diceritakan orang. Sudahlah. Kamu orang berdua ini malah adu mulut. Mau lanjut gak ini? Ya sudah, ayo lanjut. Adi kembali berdiri di depan kamera dan kamera kembali dinyalakan. Tapi kali ini Bagas mematung di tempatnya. Pasalnya ia melihat ada ekor yang begitu besar melintas di belakang Adi. Semua itu terekam oleh kamera yang ia bawa. Kenapa? Seno yang menyadari air muka Bagas segera bertanya. Ada ekor besar lewat di belakang Adi. Tapi cuma bagian ekor saja sebesar itu. Seperti apa tubuhnya ya? Saut Bagas. Ular itu. Seno memastikan apa yang dilihat Bagas adalah ular yang sering disebut-sebut orang. Sepertinya bukan. Ini bukan seperti ekor ular, tapi lebih mirip naga. Ngomong apa kamu orang ini? Ayo jalan lagi. Keduanya dikejutkan dengan Adi yang memanggil dan sudah jauh melangkah di depan sana. Bagas dan Seno segera menyusul. Di, kamu sadar gak tadi ada ekor lewat di belakangmu? Adi terkejut mendengar pertanyaan yang dilemparkan Seno. Ia memang tak melihat apapun, tapi ia percaya dengan apa yang Seno katakan. Karena terus terang saja, ia sudah sering merasakan kehadiran mereka dari tadi. Gak ada itu. Saut Adi mengelak seolah tak percaya. Adi kembali melangkah dan kali ini ia mematung di tempatnya begitu menyadari ada sosok perempuan berbaju merah yang berjalan pelan di depannya. Perempuan itu melangkah menjauhi mereka sambil menunduk. Adi baru tersadar saat tiba-tiba Bagas dan Seno menabrak punggungnya dari belakang. Ia menoleh ke arah kedua temannya itu. Kenapa kamu orang ini main tabrak saja? Kamu sendiri kenapa kayak patung? Celetuk Seno. Sudahlah, ayo kita pulang. Tutup dulu ge. Bagas mengingatkan. Adi menutup video dengan salam perpisahan dan mengatakan mereka akan bertemu lagi di konten berikutnya. Setelah memastikan video tersimpan, Bagas mematikan kamera dan ketiganya berjalan menuju pintu keluar. Saat mereka hendak mencapai pintu, tiba-tiba terdengar suara tawa seorang wanita yang amat nyaring. Ketiganya seketika saling pandang dan sedetik kemudian berlari keluar rumah. Bagas dan Seno terus berlari ke tempat mereka memarkirkan motor. Tapi entah mengapa Adi tergerak hatinya untuk menoleh ke belakang. Ia mendadak lupa dengan pesan lelaki tua yang tadi memberi mereka peringatan. Entah memang lupa atau ia memang tak mendengarkan nasihat lelaki tua itu. Saat ia menoleh ke belakang inilah ia melihat sebuah pemandangan yang membuat nyalinya ciut seketika. Tampak seekor ular besar melingkari rumah kapal
Dan saking besarnya, ular tersebut hingga ekornya menjuntai ke jalanan. Adi terpana melihat pemandangan itu. Ia seperti dihipnotis dan tak mampu melakukan apapun, bahkan hanya sekadar membuka mulut atau mengeluarkan suara. Ia baru tersadar saat mendengar sebuah klakson mobil truk besar yang nyaring dari jalan raya. Ia menoleh ke arah jalan dan saat melihat lagi ke arah rumah itu, ular besar yang tadi melingkar sudah lenyap entah kemana. Padahal jika hendak dipikirkan secara logis, tak mungkin ular sebesar itu bisa menghilang dengan begitu cepat. Bagaimana ia menyembunyikan tubuhnya yang begitu besar dan panjang? Namun, Adi maklum kalau yang ia lihat bukanlah ular biasa, melainkan makhluk gaib yang menunggu tempat tersebut. Setelah itu, Adi bergegas menyusul kedua temannya ke tempat mereka memarkirkan motor, dan ia memilih bungkam soal ular besar yang baru saja ia lihat. Mungkin ekor ular itu pula yang dilihat oleh Bagas di kamera tadi. Adi menyalakan motornya dan mengiringi motor Seno yang membonceng Bagas. Saat meninggalkan tempat itu, ia merasa motornya berat, seolah tengah membawa beban puluhan kilo. Padahal ia tak membonceng siapapun. Seno yang membonceng Bagas saja bisa ngebut dan melaju jauh di depannya. Mau tak mau, Adi tertinggal jauh di belakang. Meski begitu, Adi masih berusaha tetap tenang dan tak berpikir macam-macam. Meskipun mau tak mau hatinya menciut begitu melihat kaca spion. Ia melihat sesosok wanita menyeramkan dengan pakaian merah tengah duduk di jok belakang motornya. Adi berusaha kalem dan berharap saat ia berkedip, maka pemandangan di kaca spion itu sudah lenyap. Sayangnya, ia masih bisa melihat dari ekor mata bahwa sosok itu senantiasa duduk dengan tenang di tengah ketakutan Adi. Setelah sudah cukup dekat dengan tujuan, Adi akhirnya bisa bernafas lega saat ekor matanya tak mendapati bayangan merah di kaca spionnya. Adi menguap di balik helmnya. Ia melajukan motor menuju kos tempat Seno tinggal. Mereka memang sepakat untuk menginap di kos milik Seno malam ini. Adi memasuki bangunan kos yang sederhana. Banyak motor terparkir di halaman bagian dalam. Tentu saja karena kos ini tak begitu jauh dari kampus tempat mereka kuliah, sehingga banyak mahasiswa yang menyewa kos di sini. Adi memarkirkan motornya di samping motor Seno. Ia berjalan di koridor kos dan menuju kamar teman dekatnya itu. Saat ia membuka pintu kamar Seno, ia melihat kedua temannya tengah menatap layar laptop yang tengah menampilkan video. Tapi entah apa yang terjadi, video itu mendadak berubah menjadi warna merah. Seperti saat pengambilan gambar kamera tengah ditutup oleh sebuah benda berwarna merah. Keduanya menyadari keberadaan Adi yang masih berdiri di ambang pintu. Seno lalu berdiri dan membawa Adi masuk, kemudian menunjukkan video di layar laptopnya. Video kita rusak, cuma ada warna merah. Mendengar ucapan Seno, Adi segera duduk di sebelah Bagas dan mengulang video itu dari awal. Mula-mula semuanya normal, hingga di menit kelima semuanya mendadak berubah menjadi warna merah. Meski video dipercepat, semuanya tetap warna merah hingga akhir, meskipun suara mereka tetap terekam dengan baik. Namun, Adi merasa ada yang aneh. Di akhir video, ia tak hanya mendengar suaranya, melainkan ada suara lain yang meningkahi suaranya, yaitu suara tawa seorang perempuan yang sangat nyaring. Sama persis dengan suara tawa yang membuat mereka lari tunggang langgang dari rumah angker tersebut. Adi terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Ini bukan kali pertama ia uji nyali di tempat-tempat yang menurut kebanyakan orang terkenal angker. Tapi ia tak pernah mengalami kejadian yang sangat mengerikan seperti sekarang ini. Adi merasa tengkuknya teramat berat hingga ia memilih merebahkan tubuhnya di kasur milik Seno. "Kenapa kamu, Di?" Bagas yang menyadari Adi teramat pucat memutuskan bertanya. Seno juga akhirnya sadar kalau Adi sangat pucat dan terlihat lemas. "Kamu sakit?" "Enggak, cuma capek aja." "Ya sudahlah, kamu istirahat saja dulu. Aku sama Bagas masih mau main game dulu. Tadi juga kami orang sudah mengabari Hanif biar kesini," ujar Seno seraya mengeluarkan ponselnya dari saku. Adi hanya mengangguk.
dan mulai memejamkan mata. Tapi ia urung terlelap saat mendengar ketukan di pintu kos. Seno membuka pintu dan mendapati Hanif berdiri di depan pintu sembari membawa sekantung camilan dengan logo sebuah minimarket. Saat masuk ke dalam kamar kos Seno, perhatian Hanif seketika tertuju pada Adi dan melihat ada sesuatu yang berbeda dengan temannya itu. "Adi kenapa?" "Capek katanya," sahut Seno dan Bagas yang masih asik membuka bungkus camilan yang dibawa Hanif. Hanif segera membangunkan Adi, tapi ia menyadari ada yang tidak beres dengan kawannya itu. Ia pun mulai membisikkan ayat-ayat suci Al-Quran di telinga temannya itu. Seketika Adi terduduk dan memuntahkan semua isi perutnya. Bagas dan Seno tentu terkejut melihat Adi yang tiba-tiba muntah dan terlihat sangat lemas. "Seno, minta air putih." Seno segera mengambilkan air putih dan memberikannya pada Hanif. "Minum dulu airnya, Di." Hanif menyuruh Adi meminum air yang sudah ia bacakan doa dan perlahan kondisi Adi mulai membaik. Tapi ia masih sangat lemas. "Apa yang kamu orang lakukan di sana?" tanya Hanif pada ketiga temannya. Seno menjelaskan apa yang terjadi di sana. Tak lupa ia menceritakan video yang berubah menjadi warna merah. Hanif menghela napas pelan. Ia yang pernah menimba ilmu agama di pondok pesantren tentu saja menyadari kejanggalan yang terjadi pada Adi. "Aku mau pulang," lirih Adi dengan mata yang masih terpejam. "Kamu kuat naik motor?" tanya Seno. "Kita naik mobil saja, aku pesankan taksi online." Bagas bergegas mengambil ponselnya dan memesankan taksi online. "Kita antara dipulang. Kita semua harus menjelaskan kondisi Adi pada orang tuanya." Hanif dan Seno segera membantu Adi berdiri, lalu memapahnya menuju gerbang di mana taksi online pesanan Bagas sudah menunggu. Bagas sendiri membawakan tas dan motor Adi, kemudian mendahului mobil yang membawa Adi, Hanif, dan Seno. Kurang dari 10 menit, taksi online sudah tiba di rumah kediaman Adi. Di antara mereka memang Adi yang hidupnya paling berkecukupan. Kedua orang tua Adi adalah pejabat daerah, sehingga wajar saja jika Adi tinggal di rumah yang cukup mewah. Beberapa kali menekan bel, akhirnya pintu dibuka dari dalam. Dan saat itu juga, adik lelaki Adi yang membuka pintu terkejut melihat kondisi kakaknya. "Bang, Adi kenapa?" Hanif meminta adik temannya itu untuk tenang dan membangunkan kedua orang tua mereka. Lalu setelah semua berkumpul, Hanif menjelaskan bahwa ada sosok penunggu rumah angker yang mengikuti Adi, sehingga kondisi Adi seperti ini. Mendengar penjelasan dari teman-teman anaknya, ibu Adi tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Saat suasana tengah tegang begitu, Adi mendadak berdiri tegak dan tertawa keras. Tapi suara tawa yang keluar dari mulut Adi bukanlah suara miliknya. Suaranya keras dan berat. "Kalian tidak perlu susah-susah mengobati anak ini. Dia telah melanggar pantangan dan dia akan menerima hukuman atas sikap sok jagoannya selama ini." "Apa yang dilakukan teman kami?" tanya Hanif seraya menatap tajam wajah Adi. Dia paham bahwa sosok yang berada di dalam tubuh temannya itulah yang baru saja bicara. "Dia yang memilih untuk tinggal bersama kami. Jangan salahkan aku kalau aku membawanya." Setelah mengatakan kalimat itu, tubuh Adi ambruk ke lantai dan tak sadarkan diri. Malam itu, ketiga temannya menginap di rumah Adi untuk menjaga pemuda itu. 3 hari kemudian, Adi sudah masuk kuliah lagi. Kali ini, ia menjadi lebih pendiam dan tak banyak bicara, sehingga membuat ketiga temannya juga bingung hendak memulai pembicaraan dari mana. Akhirnya mereka juga memilih diam. Tanpa pengetahuan ketiga temannya, sore itu Adi kembali ke rumah angker tersebut. Ia sendiri juga tak tahu untuk apa ia kembali ke sini. Hanya saja ia merasa ada barangnya yang tertinggal. Dan saat ia sudah hendak memasuki rumah tersebut, ia mendadak tersadar dan kembali ke motornya, kemudian memilih pulang. Sayang, saat ia keluar dari tempatnya memarkirkan motor dan hendak bergabung bersama kendaraan lain di jalan raya, tiba-tiba sebuah truk besar yang melaju kencang menghantam motornya hingga ia berikut motor besar yang dikendarainya terpelanting sekitar 5 meter dari tempat awal ia ditabrak. Kondisi motor rusak parah.
sementara Adi sendiri tergeletak dengan darah yang mengalir di sekitarnya. Warga setempat segera mengamankan sopir truk, sementara yang lainnya berusaha menertibkan laju kendaraan yang lalu lalang di jalan sembari menunggu polisi dan ambulans datang. Saat mobil ambulans datang beriringan dengan mobil polisi, tubuh Adi dinaikkan ke ambulans, lalu dibawa ke rumah sakit. Polisi sendiri melakukan olah TKP, serta memeriksa tas yang diduga milik Adi yang terlempar tak jauh dari tubuhnya tergeletak tadi. Setelah menemukan identitasnya, polisi segera menghubungi pihak keluarga. Ayah, ibu, serta adik Adi diminta langsung datang ke rumah sakit. Sementara sopir truk dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Hanif, Seno dan Bagas dikabari oleh kedua orang tua Adi. Mendengar kawan mereka mengalami kecelakaan, ketiganya langsung menuju rumah sakit. Tapi saat tiba di rumah sakit, yang mereka dapati justru keluarga Adi yang sudah meraung-raung di depan UGD. Angga, adik Adi, mengatakan bahwa kakaknya telah meninggal sekitar 15 menit yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami turut berduka cita, Angga. Hanif mewakili kedua temannya yang lain. Angga mengangguk, lalu menghela nafas berat. Apa Bang Adi ada bilang sama kamu orang kalau dia mau ke rumah kapal itu lagi? Hanif, Bagas dan Seno saling berpandangan. Adi memang ke kampus tadi pagi, tapi ia tak bilang apa-apa. Bahkan sikapnya cenderung diam dan tak seceria biasanya. Adi gak ada bilang apa-apa sama kami orang. Memangnya dia ke rumah kapal itu lagi? Tanya Seno heran. Untuk apa Adi ke sana? Menurut keterangan warga sekitar sana, Bang Adi datang ke rumah kapal, tapi gak masuk. Cuma sampai depan, habis itu balik lagi. Waktu mau keluar dari parkiran ke jalan raya, Bang Adi ditabrak truk. Aneh, gumam Bagas raya bersedekap. Untuk apa Adi balik ke rumah kapal itu lagi? Kita bantu urus pemakaman Adi dulu. Nanti kita cari tahu untuk apa dia kembali ke rumah kapal itu. Hanif memutuskan. Angga menggeleng. Bang Adi mau dibawa ke Liwa, Bang. Mau dimakamkan di sana. Kalau kamu orang gak bisa ikut, gak apa-apa. Tapi tolong cari tahu untuk apa Bang Adi balik ke sana. Seno dan Bagas mengiyakan apa yang dikatakan Angga. Sementara Hanif hanya diam saja. Sebenarnya ia lebih suka ikut ke Liwa dan mengantar Adi ke peristirahatan terakhirnya. Tapi ia tak mau banyak bicara di tengah suasana duka yang menyelimuti keluarga Adi. Saat ini, Hanif, Seno dan Bagas ada di daerah Teluk Betung Utara. Mereka memilih mendatangi rumah kapal itu di siang hari karena Bagas dan Seno takut kalau ke sana malam hari. Sementara Hanif hanya menurut saja. Ketiga anak muda itu mendatangi sesepuh di desa lalu menanyakan perihal kecelakaan yang menimpa teman mereka. Lelaki tua yang sempat mengingatkan Adi malam itu hanya menghela napas pelan. Ada pantangan untuk orang yang mengunjungi tempat itu, yakni kalau mau pulang jangan sampai menengok ke belakang, atau para penunggu di sana menganggap si pelanggar mau tinggal di sana. Apa teman kamu orang melanggar pantangan ini? Hanif seketika terdiam. Ia ingat saat malam ia menginap di rumah Adi usai temannya itu kesurupan. Malam itu saat Seno dan Bagas terlelap, Adi membangunkannya. Adi menceritakan kalau sebelum ia meninggalkan rumah kapal itu, ia melihat seekor ular besar melingkari rumah itu. Bahkan saking besarnya ular itu hingga ekornya menjuntai ke jalanan. Kalau memang Adi melihat ular itu di saat hendak meninggalkan tempat, bisa dipastikan Adi menengok ke belakang sebelum pergi. Hanif memilih menyimpan sendiri cerita itu. Biarlah temannya yang sudah wafat itu tenang di alam sana. Ia tak ingin menceritakan hal ini kepada siapapun. Biarlah mereka menganggap meninggalnya Adi murni sebagai kecelakaan lalu lintas, bukan karena kecerobohan dan meremehkan pantangan. Ia hanya ingin Adi tak dipandang buruk oleh siapapun. Bagaimana cerita kali ini?
Terima kasih telah menemani perjalanan misteri ini dengan kami. Semoga kalian menikmati cerita yang telah kami bagi. Ingatlah, ketakutan adalah bagian dari kehidupan, tetapi kita tidak perlu membiarkannya menguasai kita. Mari kita jadikan ketakutan sebagai peluang untuk tumbuh dan memahami diri kita sendiri. Jangan lupa, di antara kegelapan selalu ada cahaya, dan di antara ketakutan selalu ada keberanian. Teruslah menjelajahi dunia dengan mata terbuka dan hati yang berani. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana kisah-kisah baru menanti untuk ditemukan. Dan kami selalu ada di sini untuk menemani setiap langkah kalian.